Kasus infeksi COVID-19 harian di Jakarta meningkat dan pecah rekor menurut pemberitaan beberapa media. Tingkat keterisian di rumah sakit darurat di Wisma Atlet hampir penuh. Salah satu yang jadi alternatif adalah ruang isolasi tambahan di Rusun Nagrak Cilincing, Jakarta Utara. Rencana cadangan pun dilaksanakan, yaitu menyediakan beberapa tempat lain sebagai langkah antisipasi jika Wisma Atlet tak mampu menampung pasien lagi. Di tower tersebut terdapat 500 unit kamar isolasi mandiri. Mereka yang dirawat di Rusun Nagrak mayoritas memiliki kondisi tanpa gejala hingga gejala ringan. Namanya juga kepepet, pastinya fasilitas dan prasarana penunjang masih minim. Hingga hari keempat, baru satu tower 3 yang digunakan untuk penanganan pasien. Tapi ini lucu, Pemprov DKI sangat lucu. Pemprov DKI berencana menambah kapasitas ruang isolasi di Rusun Nagrak. Yang lucunya adalah Pemprov DKI mengajak warga berkontribusi mengisi perabotan di rusun tersebut. Mereka bisa mendapatkan pelayanan setelah mendapat surat rekomendasi atau rujukan dari puskesmas sesuai prosedur standar yang disiapkan Satgas COVID-19. Dalam unggahan di Instagram resmi Pemprov DKI Jakarta, dijelaskan bahwa 5 tower berkapasitas 5.000 orang itu belum dilengkapi perabotan esensial lainnya. Pemprov DKI Jakarta membuka kesempatan berkolaborasi bagi pihak-pihak yang ingin membantu untuk beberapa kebutuhan logistik dasar untuk kamar isolasi dan sarana poliklinik. Katanya, 5.000 unit dispenser, 520 unit tempat sampah ukuran 2 liter disertai tutup, 2 unit freezer box volume 750 ml, 8 unit komputer, 5 unit printer, dan 2 unit laptop. Pemprov menjelaskan rinciannya, yaitu 5.000 set tempat tidur atau velvet, 5.000 gayung, 5.000 ember berukuran sedang, 5.000 kipas angin berdiri, 5.000 meja kecil lipat, 5.000 kursi lipat, 5.000 larutan disinfektan 5 liter, 5.000 kanebo, 5.000 sapu lantai, 5.000 alat pel lantai, 5.000 jemuran handuk. Minta sumbangan ke warga, padahal saat ini justru banyak warga yang lebih butuh bantuan dari Pemprov DKI akibat pandemi. APBD terbesar se-Indonesia tapi masih belum bisa kelola dengan baik. Oke lah alasannya pandemi. Bayangin aja kalau anggaran tipis, bagaimana dengan warganya? Sama saja kan? Model begini masih pede mau nyapres. Sebenarnya kalau memakai prinsip gotong royong sih tidak masalah. Lagi pula baru-baru ini sebuah survei menobatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan sedunia. Apalagi Rumah Sakit Kapal Dr. Likaram dan mendapat sumbangan yang jauh melebihi target. Kalau urusan sumbang menyumbang bukan pekerjaan sulit, tapi ya jangan kayak gini juga lah. Masa yang minta Pemprov DKI? Apa tidak malu tuh? Mumpung gubernurnya model Anies yang menangnya pun dengan cara aneh, jadinya beginilah. Di zaman Ahok warga direlokasi, dapat rusun, tinggal pindah dan sewa murah. Sekarang rusun ada tapi disuruh sumbang perabotan dan peralatan penunjang. Benar-benar memalukan sekali. Kalau jadi presiden, bisalah minta bantuan ke seluruh dunia untuk isi perabotan, bikin malu aja sih. Dan yang paling penting, fee Formula E di mana? Kenapa tidak tarik kembali dana yang kabarnya mencapai ratusan triliun untuk menangani masalah ini? Formula E ada duit, tebang pohon ada duit, cat warna-warni ada duit. Giliran mau isi perabot tak ada duit. Saya yakin kalau Ahok jadi gubernur masalah ini bakal beres dengan cepat. Kalau provinsi yang lain atau termiskin minta bantuan seperti itu masih masuk akal karena anggaran sangat terbatas. Tapi provinsi terkaya dengan anggaran terbesar dengan status ibu kota metropolitan sungguh tak bisa dicerna dengan logika. Formula E duitnya ratusan miliar, sudah lebih dari cukup. Atau potong saja gaji dan tunjangan anggota TGUPP yang tak jelas kinerjanya itu. Atau pakai dana operasional gubernur dan wakil gubernur, lumayan tuh bisa meringankan. Ini adalah bukti dari efek salah pilih pemimpin. Pemimpin yang kurang bisa kelola anggaran, lebih pintar kelola kata-kata dan gagasan bombastis. Anggaran dipakai entah buat apa, transparansinya pun entah gimana. Ya sudahlah, bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share. Dulu Anies Baswedan berjanji bahwa beliau akan bangun stadion bertaraf internasional di kawasan Sunter, Jakarta Utara.
Anies Baswedan mengatakan bahwa dia berkomitmen untuk merealisasikan janjinya tersebut, termasuk pembelian lahan dan pola pembangunan stadion bertaraf internasional itu. Wujud stadion bertaraf internasional itu direncanakan oleh Anies Baswedan bahwa stadion bertaraf internasional itu akan dibangunnya dengan luas 76.000 meter persegi. Kapasitas tempat duduknya pun akan dibuat dengan maksimal 85.000 tempat duduk. Bakal tak kalah mewah dan serba modern dengan stadion-stadion besar lainnya di Eropa. Anies Baswedan berjanji akan mengkombinasi kemewahan Stadion Old Trafford dan Real Madrid Santiago Bernabeu. Stadion yang dijanjikan itu akan dibangun di atas lahan seluas 500.000 meter persegi. Tak lupa pula Anies Baswedan berjanji bahwa lapangan sepak bola di stadion itu akan ditanaminya rumput yang mewah seperti di Stadion Old Trafford. Tidak tinggi stadion harus standar internasional yang mencapai 70 meter. Stadion itu juga direncanakan akan terhubung dengan layanan transportasi lintas rel terpadu atau LRT. Tujuannya untuk membantu memudahkan mobilisasi warga DKI Jakarta pecinta olahraga sepak bola. Menurut Anies, jika Jakarta sudah punya stadion sekaliber Old Trafford di London, maka stadion tersebut bukan hanya sebagai tempat olahraga sepak bola saja, akan tetapi juga bisa sebagai daya tarik wisata, sehingga akan ada peluang potensi bisnis yang cukup besar bagi Jakarta. Namanya itu saja, tempat duduknya pun akan dibuatnya senyaman mungkin seperti stadion-stadion bertaraf internasional di Jerman. Keinginan pembangunan stadion bertaraf internasional itu disebutnya sebagai salah satu bagian dari komitmennya untuk mensejahterakan warga DKI Jakarta. Menurut Stadion Bung Karno itu dibangun pada masa pemerintahan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, pada tanggal 8 Februari 1960 yang silam. Pembangunan Stadion GBK saat itu dilakukan karena Indonesia terpilih sebagai tuan rumah Asian Games keempat. Tidak ada lagi stadion bertaraf internasional lainnya, apalagi yang sekelas Old Trafford yang dijanjikan oleh Anies Baswedan itu. Namun setelah 4 tahun berlalu, warga DKI Jakarta pun kecelek dan gigit jari. Janji stadion bertaraf internasional sekaliber Stadion Old Trafford di London itu ternyata hanya isapan jempol dan impian angin surgawi belaka. Sampai detik ini Jakarta hanya punya 1 biji lapangan sepak bola bertaraf internasional, yaitu Stadion Utama Gelora Bung Karno di Senayan, Jakarta Pusat. Sebab pembangunan Stadion Old Trafford yang disebut-sebut oleh Anies Baswedan itu biayanya tidak main-main, bisa habis sekitar 5 sampai 6 triliun rupiah. Supaya Anda tahu saja, Stadion Old Trafford itu adalah markas salah satu klub kaya raya papan atas di Inggris. Warga DKI Jakarta yang terbuai dengan janji stadion bertaraf internasional tidak pernah tahu bahwa dalam menyusun rancangan anggaran pendapatan belanja daerah atau RAPBD DKI Jakarta 2018, proyek tersebut tidak ada dalam RAPBD. Kenapa Anies Baswedan tidak memasukkan rencana pembangunan stadion sekelas Old Trafford itu ke dalam RAPBD? Manchester United atau MU. Stadion itu dibangun pada tahun 1909 yang silam dengan biaya yang super fantastis sebesar 90.000 pound sterling. Jika dirupiahkan dengan kurs saat ini, maka jumlahnya kira-kira 1 miliar lebih. Itu di tahun 1909 loh ya. Bertaraf internasional sekaliber Old Trafford itu di tengah carut-marut seabrek-abrek persoalan krusial di ibu kota negara ini. Sebetulnya ingin saya katakan bahwa warga DKI Jakarta sudah kena tipu daya dan kecelek, tapi kok ya rasanya nggak tega. Jika dikonversikan dengan kurs rupiah saat ini, bisa Anda bayangkan berapa digit rupiah yang harus digelontorkan Anies Baswedan untuk mewujudkan janjinya itu. Makanya jadi orang jangan bodoh, Anda harus cermat dan cerdas, sebab adalah hal yang mustahil binti mustajab jika Jakarta akan punya stadion super mewah. Jadi sudahlah, tulisan ini setidaknya untuk mengingatkan warga DKI Jakarta dan rakyat Indonesia pada umumnya. Lain kali jangan telan bulat-bulat apa yang dijanjikan oleh calon pemimpin yang terlalu banyak berkhayal. Sudah, itu saja, kura-kura begitu. Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share.